Testing. Tes, tes. Tes, tes. Ah, kamu nih ya? Tes, tes. Kamu nih, Fizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang saya hormati Ustadz Thorik, yang saya hormati Ustadzah Tuni, dan seluruh pemirsa kajian pembekalan praktek dakwah lapangan tahun 1441 Hijriah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat karunia-Nya sehingga kita mampu berkumpul untuk menimba ilmu via Zoom, meskipun pada tahun ini pembekalan PDL sangat berbeda. Biasanya kita bertemunya dalam satu ruangan, pada tahun ini kita bertemu dari beberapa ruangan, tapi tetap ada satu media. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan risalahnya Ad-Dinul Islam Asyiratul Mustaqim. Sebelum kita mulai acara kajian pembekalan praktek dakwah lapangan pada malam hari ini, mari kita buka acara pembekalan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara inti, yaitu pemberian materi kepada pemateri pertama, Ustadz Thorik. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa Muhammadan rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Ke apa yang sedang mendera dunia. Baik, apa yang kita bahas kali ini adalah berkenan tentang basic ya, atau basis dasar dalam menjadi atau
melakukan tugas sebagai pengajar Al-Quran, ya, pengajar Al-Quran. Ini materinya itu tentang TPA ya, tapi mungkin saya lebih ke basis lagi, lebih ke dasar lagi tentang guru Quran secara umum. Jadi mungkin bisa terangkan di pondok pesantren atau gimana. Jadi ini basisnya guru Quran itu seperti apa. Dan ini kita alhamdulillah sudah saya siapkan slide-nya ya, mungkin bisa ditampilkan. Jadi seorang guru Quran itu harus punya NIK, ya harus punya NIK. Kalau dalam kependudukan itu NIK itu nomor induk kependudukan. Nah, ini saya plesetkan itu NIK itu. Yang pertama adalah niat, gitu ya. Ini thariqah mudaris Al-Quran. Nah, thariqah jalannya ya, jalan yang harus ditempuh oleh mudaris, pengajar Al-Quran. Jadi saya sampaikan tadi, seorang mudaris Quran atau guru Quran itu harus punya kualifikasi, harus memiliki kemampuan mendasar atau skill mendasar tentang 3 hal. Yang pertama adalah kita buat singkatan NIK, gitu ya, NIK. Itu ada niat, kemudian integritas, dan kapabilitas. Ya. N-nya itu niat, I-nya integritas, K-nya kapabilitas. Jadi NIK. Nah, itu ya ngarang-ngarang sendiri ya, mudah-mudahan cocok. Jadi itu NIK. Kalau di KTP itu kan NIK nomor induk kependudukan. Nah ini jelasannya ada niat, integritas, dan kapabilitas. Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Nah, mudah-mudahan tidak lama ya, karena masih ada bicara selanjutnya. Pertama tentang niat, tentu saja seorang pengajar Quran harus punya niat yang ikhlas ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hal yang pokok, karena tanpa niat yang ikhlas, apa yang kita usahakan itu akan sia-sia, akan sia-sia. Ya bahkan tidak hanya sia-sia, bisa sia si B, sia si B atau kesehatan lagi. Ya jadi sia-sia. Karena ada dalam Al-Quran itu, bukan dalam hadis disebutkan dalam Jamus Shaghir Asyuti, ada beberapa orang yang disidang di mahkamah akhirat itu di Yaumul Mizan, ya seseorang diantaranya dihadapkan kepada Allah dengan statusnya sebagai pengajar Al-Quran, ya punya hafalan Quran, terus punya sanad-sanad yang banyak tentang Al-Quran, dihadapkan kepada Allah. Ya Allah, saya menghadap kepadamu dengan sebagai seorang hamilul Quran, ya seorang yang mengajarkan Al-Quran. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong, ya kamu bohong. Kamu seperti ini karena ingin dipanggil sebagai al-qari. Ya. Kamu ingin dipanggil sebagai qari, kamu ingin dipanggil sebagai ahli Quran. Ya, kamu bohong, masuk neraka kamu. Nah, ternyata karena tanpa niat yang ikhlas, justru prestasinya di bidang Al-Quranan, prestasinya di bidang akademik itu tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Mungkin lanjut Mas, akhirnya. Ya, kita ganti slide-nya. Kita bahas satu ya, niat gitu ya. Nah, niat itu. Yang pertama tentu saja ikhlas ya. Ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua adalah berdedikasi dalam ikhtiar. Ya. Jadi ketika kita ikhlas karena Allah, wujud dari niat ikhlas itu kita miliki dedikasi. Dedikasi itu kesungguhan, ya, tidak main-main, ya, tidak setengah-setengah. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran, ya, ta'allama. Insya Allah kita sudah melalui proses itu. Ta'allama itu belajar di pondok atau mungkin belajar mungkin ada daurah, kita ikut daurah dan seterusnya. Lalu proses berikutnya adalah 'allama. Nah ini harus melengkapi ya. Kalau ta'alama kok tidak alama, ya tidak jadi. Atau alama tapi tidak tanpa ta'alama, mengajar tanpa belajar.
juga enggak itu, enggak masuk kualifikasi. Jadi kesungguhan niat itu harus diwujudkan dalam dedikasi, dalam kesungguhan ikhtiar. Ya, jadi kalau mengusahakan dalam proses pembelajaran itu guru itu harus punya dedikasi, harus punya kesungguhan. Ya, contoh kesungguhan itu mungkin teman-teman yang lihat tayangan ini ya di Zoom ini mungkin generasi milenial lah ya, mungkin pasti kenal dengan Naruto. Ya, pasti kenal dengan Naruto. Ada guru namanya Jiraiya Sensei gitu ya. Guru Jiraiya Sensei ini ngajari Naruto. Naruto bodoh bukan main. Naruto itu ya meskipun punya bakat tapi harus digali lebih dalam gitu ya. Andai kata guru Jiraiya ini tidak berdedikasi, ya, wah ini Naruto goblok, sudah tinggal saja, nggak usah saya ajari, ya nggak jadi ya. Tapi karena guru Jiraiya ini ikut menderita gitu, ngajari Naruto itu sampai sakit-sakit semua, ikut menderita ya. Jadi ikut mengalami kesialan-kesialan akibat ngajari Naruto gitu kan. Ya itu dirasakan. Jadi guru itu kadang ya mendapati murid itu ya, kadang-kadang seperti itu. Yang penting seorang guru percaya bahwasanya muridnya itu memiliki kemampuan yang yang bisa untuk dimunculkan. Apalagi ini Quran. Quran itu kitab untuk seluruh manusia. Hudal linnas. Artinya tidak ada batasan bagi manusia untuk mempelajari Quran. Tidak ada istilah idiot, tidak ada istilah bodoh untuk Quran. Ustaz Hidayah itu punya 2 murid ya, sering ditampilkan di channelnya itu ada 2 orang santrinya yang mengalami kelumpuhan parsial otak ya, lumpuh otak parsial. Artinya tidak normal, otaknya tidak normal. Tapi masya Allah, ya tabarakallahu fi, itu ada yang hafal 30 juz gitu ya, siapa namanya itu yang di kursi roda itu. Jadi ternyata Quran itu bisa diajarkan kepada siapa saja. Tidak ada orang yang bodoh kalau belajar Quran itu, tidak ada orang bodoh. Semuanya pasti bisa. Karena jaminan Allah, hudalin nas, itu sudah semua manusia pasti bisa. Tinggal mau apa enggak gitu saja. Maka tinggal dedikasi gurunya yang mau bekerja keras apa enggak. Yang ketiga, niat itu tentu saja bertawakal. Ya, harus punya tawakal. Bagaimanapun juga kita itu salah satu guru itu jangan sampai merasa menjadi akhir atau menjadi anak tangga teratas gitu ya. Jangan sampai guru kalau enggak saya enggak bisa ini ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Seorang guru Al-Qur'an terutama harus siap menjadi salah satu dari anak tangga murid-murid itu untuk melangkah selanjutnya. Jadi mungkin saya bisa sampai sini enggak apa-apa. Dan tetap mendoakan muridnya, mudah-mudahan murid saya ini bisa nemu guru lain yang memperbaiki Al-Qur'annya, mungkin hafalannya atau mungkin bacaannya. Jadi senantiasa mendoakan muridnya supaya lebih bisa meningkatkan dirinya, gitu ya, meningkatkan kualitas dirinya. Jadi bertawakal kepada Allah. Jadi kalau enggak saya enggak bisa. Berikutnya, yang kedua yang harus dimiliki seorang guru Quran adalah integritas. Lanjut slide berikutnya. Jadi integritas. Nah, integritas itu jati diri gitu ya. Jati diri. Pertama harus disiplin ya. Guru Quran itu harus disiplin. Bagaimana mungkin kita mengajar sesuatu hadiah dari Allah, hadiah terbesar dari Allah kepada manusia, ya. Kitabun mubarakun, ya. Mubarakun ada banyak barokah, terus dengan main-main, nggak bisa. Disiplin, ya. Kemudian yang kedua punya performance, ya, punya penampilan yang meyakinkan. Guru Quran itu kalau berpenampilan ya harus nyetil ya, harus pantas gitu ya. Jangan sampai kumuh dan lain sebagainya ya. Meskipun mungkin bajunya tidak baru ya, meskipun bajunya
lama, tapi harus yang pantas, pakai pakaian yang terbaik ketika mengajari Quran. Karena ini kita berhadapan dengan Al-Quran, ya, menghadapi kitab suci yang penuh barokah. Nah, itu harus meyakinkan. Juga memberikan semangat gitu. Kalau gurunya performance-nya meragukan, itu muridnya belajar malas. Nah, kalau gurunya meyakinkan, suaranya lantang, ya, terus pakaiannya rapi, pakaiannya pantas gitu ya. Nah, pasti murid-murid senang. Nah, kalau gurunya lemes, ya, gurunya tidak semangat, tidak meyakinkan dalam penampilannya, ya, muridnya malas untuk belajar. Jadi penting. Ya, kemudian yang ketiga adalah karakter. Ya, karakter itu adalah bagaimana kita menunjukkan sikap kita kepada murid, gitu ya. Karakter. Di antaranya adalah ketegasan mungkin ya, kejujuran. Ya, kalau ada kasih sayang juga. Ya, jadi misalkan ada yang perlu diberikan hukuman, ya. Ada reward, ada punishment, ada penghargaan, ada hukuman. Jadi harus muncul karakternya. Jangan guru itu sekedar mengajar saja, ya. Harus punya karakter yang kuat supaya bisa meyakinkan kepada muridnya. Nah, terakhir adalah tentang kapabilitas. Kapabilitas itu kemampuan. Jadi harus seorang guru Quran itu harus memiliki kemampuan yang memadai. Ya. Ada seorang ulama berkata, musibah bagi umat ini adalah bila orang alimnya berhenti untuk belajar. Ya. Musibah bagi umat ini bila orang alimnya, ya, para ulamanya atau orang-orang yang pinter-pinter itu berhenti untuk belajar. Sehingga belajar guru Quran juga harus mengupgrade diri, ya. Jadi kualitas dirinya harus terus ditingkatkan. Jangan mentok, apalagi ternyata masih banyak kekurangan. Misalkan ada banyak lembaga Quran itu atau TPA itu yang guru-gurunya tidak mau melatih dirinya lagi. Ya. Padahal makhrajnya masih salah, tajwidnya masih banyak yang kurang tepat. Nah, ini harus diperbaiki. Jadi jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang keliru, kan, ya, mewariskan sesuatu yang keliru. Jadi tidak berhenti untuk belajar, meningkatkan kualitas diri. Itu penting bagi guru Quran, ya. Terutama misalkan untuk makhrajnya bagaimana, hal-hal yang penting, yang mendasar dalam pengajaran Quran. Kemudian yang kedua adalah pemahaman metode. Ya, sekarang banyak sekali metode. Saya itu sudah ikut metode itu sampai ada WAFA, saya pernah ikut, tapi belum dapat sertifikatnya. Coba lihat kok, gitu. Ikut satu kali, 2 kali pertemuan, waktunya itu enggak ikut lagi, gitu. Karena memang hanya ingin tahu metodenya seperti apa. Kemudian ada tilawati juga saya pernah, tapi enggak dapat sertifikatnya. Jadi, tapi insya Allah kalau metodenya beberapa, yang penting kita misalkan dalam tinggal di sebuah TPA yang sudah jadi misalkan, ya, TPA yang sudah sudah berjalan dengan sistemnya, nah kita ikut di situ, pahami metodenya, karena kalau kita tidak paham metode itu nanti kacau nanti beda dengan ada idiom itu at-thariqah aula minal madah, gitu ya. Metode itu lebih diutamakan daripada materinya. Maka penguasaan metode penting, ya. Sehingga untuk bisa menjadi guru Quran yang baik, ya banyak belajar, ya, ikuti seminar-seminar, daurah dan sebagainya. Supaya kita tahu metodenya banyak, insya Allah andai kata disatukan banyak bisa saja, cuma ini masalah sertifikat saja. Ada yang menerbitkan WAFA dan menerbitkan tilawati, itu masalah sertifikat saja. Tapi kalau dari segi materinya sama saja, ya. Metodenya mungkin yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi lingkungan. Ini penting. Maksudnya lingkungan pembelajaran, ya, misalkan di kelas atau mungkin di privat itu kita harus mengetahui audiennya siapa.
Yang kita ajar itu siapa? Misalkan dengan anak-anak ya. Jangan paksa anak-anak itu untuk misalkan sepanjang pelajaran itu diam, itu enggak bisa. Enggak bisa anak-anak itu. Pasti ada saatnya mereka itu kemudian breaking gitu ya. Wah, itu enggak apa main-main bercanda. Itu ya biarkan saja natural itu anak-anak itu. Kemudian ya kasih tugas apa gitu. Nah, kalau mereka masih kerja jangan kemudian di apa di dimarahi, dihukum dan sebagainya. Sebenarnya kalau dalam pengajaran kelas itu kita hanya butuh misalkan sekitar 5 sampai 10 menit ya, waktu yang efektif gitu ya. Nah, kalau misalkan belajarannya lebih daripada itu misalkan 30 menit ya. Manfaatkan 5-10 menit yang pertama untuk memberi pelajaran, memberikan pelajaran. Setelah itu penugasan, nah kalau masih ada yang rame dan sebagainya, biarkan anak-anak, kalau itu anak-anak. Ya. Jadi kita harus mengenal itu bukan tujuannya itu bisa gitu enggak. Yang paling penting dalam pelajaran Quran itu adalah mengenalkan peserta didik itu kepada Al-Quran supaya dia punya ikatan terhadap Al-Quran. Soal bisanya bisa dengan guru lain atau mungkin dia ganti metode punya keterikatan dengan Al-Quran maka baik-baik saja. Ya. Sehingga seringkali kita temui begini, ada pembelajaran Quran itu kemudian lepas dari Quran. Ya. Karena merasa tidak punya ikatan dengan Al-Quran. Nah, ini sebenarnya yang paling penting itu. Jadi menumbuhkan, kalau bisa itu seorang guru Quran itu menumbuhkan interaksi antara muridnya itu dengan Al-Qur'annya. Sehingga andai kata dia selesai di sini dia tidak puas gitu. Wah, saya sudah khatam, tidak kemudian berhenti. Ini kan kebanyakan anak-anak itu kalau sudah khatam itu berhenti ngaji. Ya. Ini kan problem ya. Maka berhenti tujuan utamanya seorang guru Quran itu bukan untuk membisakan, itu mungkin bonus ya. Tapi yang paling penting adalah mengikatkan anak-anak itu dengan Al-Quran. Dia memiliki cinta kepada Al-Quran, dia memiliki rasa butuh kepada Al-Quran dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mungkin disambung dengan materi lain. Kami serahkan kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Thorik. Menuju pemateri selanjutnya yaitu Ustadzah Tunirul Juluna, kepadanya saya persilahkan.
slide-nya. Yang ketiga adalah bagaimana saya ulangi. Untuk materi Ustazah ini mungkin saya akan awali dengan 3 hal ya, terkait dengan apa itu TPA, apa tujuan pengajaran TPA, maupun bagaimana cara mengajar di TPA. Oke, lanjut ke slide yang ketiga, Ustaz. Anak-anakku yang berbahagia atau santriwan-santriwati, kenapa perlu Ustazah sampaikan TPA itu apa, gitu ya? Karena khawatirnya ada yang salah memberikan makna, ya, bukan taman pendidikan Al-Quran, tapi ada juga yang mengatakan taman pendidikan anak-anak misalnya. Nah, tapi sejatinya adalah taman pendidikan Al-Quran. Nah, untuk TPA ini istilah lainnya adalah TPQ, Taman Pendidikan Quran. Ternyata untuk pendidikan Al-Quran ini bukanlah suatu hal yang ilegal, tapi diatur dalam peraturan pemerintah ya nomor 55, bisa dilihat. Kemudian pada pasal 24 ya ayat 2. Nah, ini yang berbunyi bahwasanya pendidikan pengajaran Al-Quran itu ada TKA, yaitu Taman Kanak-Kanak Al-Quran, ada TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, dan yang terakhir adalah TKA, yaitu TKA, Taklim Quran lil Aulad. Nah, itu. Nah, kemudian filosofis untuk taman, gitu ya. Ini bisa kita lihat, taman itu mencerminkan keadaan yang indah, bersih, dan rapi, nyaman, dan menyenangkan. Sehingga harusnya untuk pembelajaran yang ada di TPA itu bisa merangkum keempat hal tersebut. Ya. Artinya dalam kegiatan pembelajaran Al-Quran atau pengajaran Al-Quran, ya pastinya itu harus memiliki sifat indah, dalam artian itu senang. Kalau indah itu kan suka ya, dilihat itu menyenangkan, cantik, gitu, bagus, sehingga ingin berlama-lama di sana. Nah, bersih dan rapi ini tidak hanya untuk pengajarnya saja, tapi juga bisa berkaitan dengan lingkungan sekitar. Nah, itu juga harus mencerminkan pendidikan Al-Quran ini, yaitu bersih dan rapi. Kemudian yang ketiga adalah nyaman, sehingga anak maupun pengajar Al-Quran itu ingin terus berlama-lama dengan Al-Quran. Pastinya juga harus menyenangkan. Tuh. Nah, kemudian slide yang selanjutnya, Ustaz. Nah, untuk materi-materi TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran, ini sebenarnya anak-anak mungkin sudah tahu ya, tapi tetap Ustazah sampaikan di sini, karena khawatirnya yang kalian pahami untuk mengajar di TPA itu hanya mengajar Al-Quran saja, atau hanya mengajari anak-anak untuk supaya mengenal huruf-huruf hijaiyah, agar supaya tidak buta huruf hijaiyah misalnya. Nah, ternyata tidak hanya mengajarkan Al-Quran saja, ya, tapi juga bisa dilihat, yaitu selain mengajar Al-Quran, ya, ada juga materi-materinya, diantaranya adalah hafalan Al-Quran. Nah, hafalan Al-Quran juga sesuai dengan jenjangnya. Nanti perlu anak-anak pahami ketika nanti kalian sudah menemukan
di desa kalian masing-masing ya adanya TPA atau TKA ya, TKA gitu ya. Meskipun Terus mari makan. banyak sekali metode-metode yang bisa dipelajari untuk bisa memberikan pengajaran tentang tahsinnya. Nah, kalau tajwid juga, nah ini saya yakin anak-anak juga sudah tahu semua, sudah paham semua. Misalnya hukum nun sukun, ya, ataupun panjang dan pendek, ataupun tanda wakaf dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat. Kemudian ternyata tidak hanya masalah tahsin dan tajwid, tapi juga kita bisa memberikan pendidikan terkait dengan zikir dan doa. Ya, khususnya adalah zikir-zikir setelah sholat fardu misalnya. Atau doa sehari-hari. Ya, minimal adalah doa-doa yang harus senantiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya doa mau belajar, doa mau makan, doa selesai makan, doa masuk masjid, doa keluar masjid, dan lain sebagainya. Ya, kemudian dalam pembelajaran di TPA itu juga ada dasar-dasar agama. Artinya apa? Memberikan pendidikan kepada anak-anak terkait dengan rukun Islam, iman, tauhid, syirik, akhlak mulia, kemudian adab-adab Islam. Ya, nah itu juga. Kemudian tohara dan sholat. Ya, bagaimana tata cara berwudu yang baik dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian tidak hanya sekedar materi, tapi juga bisa langsung memberikan praktek wudu ya. Kemudian memberikan informasi kepada santriwan-santriwati atau anak-anak didik kita terkait dengan hal-hal yang bisa membatalkan wudu dan lain sebagainya. Kemudian sholat. Ya. Nah, selain itu juga ada sirah dan kisah-kisah Nabi. Jadi tidak hanya kemudian yang kalian ajarkan nanti adalah bagaimana sirah Nabi Muhammad, tidak, tapi juga bisa tentang kisah-kisah Nabi gitu ya. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan jenjangnya. Misalnya untuk anak TK, nah itu bagaimana cara berkisah tentang Nabi Sulaiman misalnya, atau berkisah tentang Nabi Ayub. Gitu. Ya. Saya ambil satu contoh ya, ini misalnya kalau Ahnaf gitu ya, kalau kalian tanya misalnya siapa nabi yang bisa bicara dengan semut, nah, pasti bisa menjawab Sulaiman begitu. Siapa nabi yang sakit gatal-gatal, nah, Nabi Ayub begitu. Nah, artinya sesuai dengan jenjangnya kalian bisa memberikan kisah-kisah nabi ya, tidak hanya Nabi Muhammad tapi juga nabi-nabi yang lainnya. Kemudian ada materi tambahannya untuk di pembelajaran TPA nanti ya. Bisa hafalan hadis, bahasa Arab dasar. Kemudian inovasi yang lainnya adalah mengadakan lomba, kuis keislaman, permainan-permainan gitu. Jadi kenapa pada malam hari ini Ustazah sampaikan? Karena agar supaya kalian nantinya untuk terjun di TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran itu tidak was-was. Dalam artian begini, selama 6 tahun saya di Al-Mizan, selama 3 tahun saya di Al-Mizan, mungkin bacaan Al-Quran saya masih belum bagus, gitu. Belum sempurna misalnya, ya, belum maksimal. Nah, kita mengambil materi-materi, katakanlah materi-materi yang sudah disampaikan ini, gitu. Ya, kemampuan kalian atau bakat-bakat yang kalian miliki itu apa? Silakan diasah. Ya, misalnya ada Uhti Afifah, ini yang pandai berkisah atau berdongeng ya. Itu juga bisa pilih satu topik begitu, sehingga tidak harus pembelajarannya itu Iqra atau mungkin tahsinnya. Gitu. Bisa juga bekerja sama dengan pengajar yang lainnya untuk memberikan materi-materi selain pembelajaran tahsin dan tajwid. Itu.
Kemudian lanjut Ustadz. Nah, selanjutnya adalah kegiatan penunjang yang ada di TPA. Nah, ini bisa dibaca saja, karena selain materi-materi tersebut, hal-hal lain yang bisa kalian persiapkan untuk mengajar di TPA adalah ya, bisa mengajak menggambar, kemudian berjalan-jalan, ya. Ya, jalan-jalannya juga harus punya tujuan ya. Jangan sekedar pokoknya jalan-jalan, tiba-tiba ke pasar gitu. Apalagi sekarang tidak memungkinkan untuk jalan-jalan dalam jumlah yang banyak ya dengan anak-anak. Kemudian bernyanyi, bermain tebak-tebakan, kemudian memberikan pembelajaran tentang tepuk-tepuk, itu juga bisa sebagai selingan. Nah, saya yakin nanti anak-anak bisa mencari tambahan materi-materi terkait dengan katakanlah tepuk-tepuk yang biasanya diajarkan dalam di TPA itu apa. Ya. Ini Ustazah sampaikan manakala memang kondisi kita kondusif anak-anak. Kondusif dalam artian di desa kalian sudah menganalisisnya ada TPA. Ya. Sudah berkembang TPA. Dan kondusif manakala kondisinya tidak seperti sekarang ini, yaitu adanya COVID-19 ini. Nah, ditambah lagi momen kita sekarang adalah di bulan Ramadan, sehingga untuk pembelajaran di TPA itu ada beberapa desa atau mungkin beberapa TPA itu yang mungkin pembelajarannya itu dialihkan dengan hal-hal yang lainnya. Saya ambil satu contoh misalnya di desa Ploso Setro ya. Nah ini kenapa? Ini ada Ukti Desi ya. Hadir ya Ukti Desi ya. Untuk di Ploso Setro, kegiatan TPA yang di sana di bulan suci Ramadan ini itu digantikan dengan tadarus Al-Quran sebelum sholat maghrib. Nah ini misalnya Ukti Desi nanti bisa melobi kepala TPA atau TPQ yang ada di sana atau ustadz-ustadzah yang ada di sana. Kemudian nanti untuk meminta waktu barangkali setelah tadarus ya sebelum azan maghrib bisa meminta sedikit waktu untuk bercerita atau berdongeng tentang kisah-kisah Nabi misalnya, atau memberikan satu hafalan zikir atau doa atau lain sebagainya. Tuh. Nah kalau malam itu juga ada setelah sholat taraweh, tapi biasanya tidak lama. Ba'da subuh juga ada, tuh, tapi memang tidak lama. Ya berkaitan dengan kondisi kita sekarang yang tidak memungkinkan untuk harus mengadakan pertemuan atau kumpul dalam durasi waktu yang dalam jumlah yang sangat banyak gitu ya. Monggo Ustaz dilanjut. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ada di TPA, anak-anak perlu ketahui yaitu terbentuknya generasi Qur'ani. Nah, generasi Qur'ani ini tidak akan tercapai manakala ya anak-anak atau santriwan-santriwati kita itu nggak cinta Al-Quran, ya, nggak bisa atau nggak rajin baca Quran, kemudian juga tidak mempelajari maknanya, tidak mau mengamalkannya, maka itu tidak akan terbentuk generasi Qur'ani. Ya, jadi kenapa harus ada TPA? Apa tujuan TPA itu? Ya supaya ada komitmen terhadap Al-Quran. Mau tidak mau karena Al-Quran adalah sumber perilaku kita, Al-Quran adalah pedoman hidup kita dan juga rujukan segala urusan atau permasalahan yang ada di dunia ini. Sehingga untuk anak-anak harus bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran supaya mudah dan bisa atau rajin membaca Al-Quran. Nah, tidak hanya sekedar mempelajari, tapi juga harus memahami maknanya. Selanjutnya adalah minimal ya mengamalkannya. Ya, banyak sekali anak-anak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Salah satunya ketika kita memahami makna dari surat Al-Ma'un misalnya. Bagaimana cara menyantuni orang yang anak yatim, kemudian orang fakir dan miskin, gitu. Nah, itu juga salah satu contoh dari sekian ayat-ayat Al-Quran yang harus senantiasa untuk diamalkan.
Oke. Selanjutnya Ustadz. Nah, untuk bagaimana mengajar di TPA, ini tidak jauh dari yang sudah disampaikan oleh Ustadz Thorik tadi, ya harus ikhlas, sabar, menguasai materi, menguasai teknik mengajar, memahami dunia anak. Nah, ini yang paling penting. Betul kata Ustadz Thorik tadi ya, kita nggak bisa membiarkan anak itu untuk diam. Meminta mereka diam, nggak bisa. Kita ambil satu contoh, untuk memahami dunia anak usia 7 tahun misalnya, itu tidak untuk daya konsentrasinya itu hanya 1 menit dikali usianya, gitu ya. Jadi hanya 7 menit saja dia bisa berkonsentrasi. Sehingga sebagai pengajar TPA ya harus bisa mengatur strategi, misalnya ada 30 menit untuk memberikan pengajaran atau pendidikan di sana, maka harus benar-benar bisa mengatur. Misalnya 15 menit untuk pembukaan dan hafalan-hafalan, kemudian atau misalnya tadi materinya lebih dulu. Nah, itu secara privat ataupun secara bersama-sama, karena usia 7 tahun mungkin ada yang masih dalam jenjang Iqra ya, belum bisa baca Quran misalnya. Nah, kemudian lanjut Ustadz. Nah, selain Ustadz-Ustadzanya juga harus memiliki karakter ini, maka harus juga mengetahui metode-metodenya untuk pengajar TPA ini ya. Ya, tidak hanya metode Iqra, tidak hanya metode Qiraati, tidak hanya metode Ummi, tidak hanya, banyak sekali. Ya, tapi mungkin yang paling umum atau banyak untuk dipakai adalah metode Iqra. Sehingga pada malam hari ini juga Ustazah ingin menyampaikan sedikit tentang metode Iqra. Gitu. Monggo Ustaz lanjut. Untuk metode Iqra ini, ya, tadi Ustazah sebenarnya mau bawa bukunya, tapi ketinggalan. Ya. Terdiri dari 6 jilid. Nah, ini kalau anak-anak, santriwan-santriwati yang dulunya juga berkecimpung di TPA, menjadi santriwan-santriwati di sana, maka sudah pasti mengenal ya. Misalnya jilid 1 itu baru pengenalan huruf hijaiyah, itu pun terputus-putus, belum tersambung, dan juga hanya berharokat fathah saja. Jilid 2 sudah mulai bersambung gitu ya. Sudah mulai pengenalan harokat kasroh dan dhammah. Jilid 4 sudah memasuki pengenalan tanwin dan sukun. Nah, untuk 5 dan 6 sudah mulai memasuki pembelajaran tajwid praktis. Nah, itu. Nah, untuk sistem yang digunakan CBSA, yaitu cara belajar santri aktif. Kenapa? Cara belajar santri aktif itu bagaimana? Yaitu guru hanya menyimak saja dan cukup memberikan contoh pokok pelajaran di awal. Sehingga tidak banyak menerapkan. Nah, untuk ciri khasnya langsung praktek membaca, sangat mudah untuk dipakai. Nah, ini bukan untuk promosi metode ya, semua metode itu bagus dan baik, hanya saja yang paling umum banyak dipakai adalah metode Iqra, karena memang cukup mudah untuk dipakai. Gitu. Monggo, selanjutnya Ustadz. Ini tips pembelajaran yang menyenangkan, ini nggak jauh beda dengan kemampuan harus dimiliki oleh pendidik ya. Bagaimana cara menciptakan belajar supaya tidak tegang dan tidak santai, banyak berinteraksi dengan anak, tidak mudah marah, kreatif, melebihi anak, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ini sedikit tips ya. Biasanya kita akan menjumpai beberapa karakter dari anak-anak TPA itu multi karakter. Ada yang pendiam, ada yang aktif, kemudian ada juga yang bandel, ya, juga yang ya luar biasa, mungkin juga takut gitu ya. Karena memang nanti ya kalian baik yang putra maupun putri, ketika bisa bergabung di TPA yang ada di desa kalian, ya ini kalau ada ya, maka pasti kalian akan mendapatkan kendala, ya. Banyak kendalanya, tapi salah satunya adalah
manakala kalian itu secara usia ya masih remaja, kemudian anak-anak itu merasa tidak takut ya kepada kalian karena ya tadi mereka hanya takut kepada orang yang lebih tua saja. Ya, atau justru sebaliknya, kalian juga akan mendapati anak-anak yang sangat takut dengan kalian karena memang baru dan belum mengenal. Sehingga apa tipsnya? Yaitu satu, harus bersahabat, ya, bersahabat dalam artian ya harus bisa menjadi teman yang baik untuk anak-anak. Kemudian yang kedua adalah perhatian. Terus berikan perhatian kepada anak-anak yang seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, kadangkala kita harus menuruti ya kemauan atau keinginan anak-anak, ya selama itu adalah positif, begitu. Nah, rapi tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Thorik. Jadi memang performance itu sangat penting sekali. Ya, wibawa kita itu, kalau kita itu ya secara penampilan di mata anak-anak itu tidak rapi, itu saja sudah menjadi catatan tersendiri. Gitu. Misalnya baju kita kena noda, jilbab kita kena noda, misalnya nggak segera kita bersihkan atau kita nggak segera dibersihkan, itu sudah membuat anak-anak ya menilai kita gitu, sebagai pengajar ya. Kemudian terus hasanah kepada anak-anak, karena itu sangat penting ya, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak manakala diri kita juga tidak bisa dijadikan contoh oleh mereka. Kemudian yang terpenting adalah memberikan penjelasan tentang takzim ya. Jadi bagaimana menghormati orang yang lebih tua, ya, menyayangi orang yang lebih muda. Nah, mungkin itu anak-anak yang bisa Ustazah sampaikan. Nah, barangkali nanti ada pertanyaan terkait dengan kondisi yang ada di desa masing-masing. Karena kondisi kita sekarang ya tidak seperti biasanya. Ya. Nah, ini bisa kalian analisis dulu nanti bagaimana perkembangan TPA yang ada di desa masing-masing. Kalau memang off atau tidak kondusif, tidak jalan, maka nanti bisa sharing untuk solusinya, ya, bisa melakukan privat maupun melakukan hal-hal yang lainnya. Tuh, karena antara satu desa dengan desa yang lain, Ustazah yakin pasti berbeda, ya, tidak sama. Itu saja dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah Tuni. Sebelum ditutup, mungkin peserta PDL-nya ada yang mau bertanya. Kurang lebih 3 pertanyaan. Saya Us. Mau bertanya apa? Tulisnya di chat, Pak. Atau Zi? Di chat. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya. Terkadang kan ada anak yang kok belum sih Mas? Ditekankan untuk menambah hafalan terus dan untuk ngaji dan tajwid itu diabaikan dan sudah terlanjur hafalannya sudah banyak dan ketika kita menyimak kita benarkan dan orangnya itu ngeyel, ibaratnya dia itu ngerasa bacaannya itu sudah benar. Bagaimana cara mengatasi hal seperti itu? Ini untuk siapa ini? Monggo Ustaz Thorik napa Ustaz? Ustaz Thorik. Ya. Kasih aja contohnya yang bacaan yang benar gitu ya. Saya tanya Mbak. Ya. Jadi misalkan pakai media, misalkan putarkan qiraahnya siapa gitu. Ini yang benar kayak gini. Coba cocokkan sama bacaanmu, benar apa enggak?
gitu. Jadi kasih contoh yang benar bagaimana, atau gurunya yang mencontohkan ya, harus gurunya yang mencontohkan ya, masa gurunya ngoreksi terus nggak bisa mencontohkan, nggak lucu. Jadi bisa nanti teman-teman ini yang benar itu begini, kok saya benar kok. Nah, coba bandingkan dengan misalkan imam di Saudi, kasih aja videonya gitu ya, cocokkan ini mana yang lebih nah, jadi kasih istilahnya tuh kasih contoh terbaiknya ya, kasih contoh terbaiknya. Sama kayak kalau kita bikin sesuatu, misalkan bikin kerajinan, itu kan suruh nyontoh yang terbaik ya, teman-teman, kasih contoh terbaiknya. Jadi caranya begitu, itu lebih mudah, lebih mengena gitu. Jadi atau mungkin diajak untuk nonton video, nonton YouTube. Kan sekarang sudah pakai media ya, media informasi. Pakai YouTube bisa nanti. Ayo kita cari, ya. Itu bisa menggunakan itu. Jadi nggak boleh kita debat, memang nggak bisa. Kalau di debat memang justru dia akan semakin mempertahankan diri. Maka kita ajak dia secara komunikatif, kita ajak dia untuk melihat bacaan yang kita sepakati terbaik. Nah, dengan apa menurut bacaan yang paling bagus siapa? Oh ini ya, kita putarkan videonya atau mungkin rekamannya. Nah, terus kita bandingkan sama-sama, diajak gitu ya. Nah, terus kita nilai sama-sama. Nah, menurut sampean gimana? Bener apa durung? Nah, diajak. Jadi kalau di debat memang orang itu akan cenderung defensif ya untuk menerangkan. Tapi kalau bersama-sama diajak melihat yang contohnya, itu mungkin lebih akan bisa mengena. Itu tipsnya mungkin seperti itu. Iya. Jadi memang untuk karakter yang seperti itu memang tidak bisa langsung ya mau menerima gitu. Benar kata Ustadz Thorik, jadi harus kita berikan contoh secara real gitu. Ya. Terkadang cara pemberian contoh atau memberikan bukti contoh yang benar itu juga harus diperhatikan anak-anak. Karena kadang kalau seseorang ya diingatkan salah gitu ya, diingatkan, tapi cara mengingatkannya itu misalnya salah, itu juga memang susah untuk diterima. Ya, kecuali kalau memang cara kita juga benar, maka insya Allah selama mau diajak untuk berpikir, insya Allah akan bisa menerima kalau ternyata itu adalah salah dan yang benar adalah seperti ini. Ya, kalau memang itu sasarannya adalah anak-anak. Memang anak-anak itu ya unik ya, ada yang nurut, ada yang memang dikasih tahu tapi masih ngeyel aja gitu. Ya tetap proses, tidak bisa langsung ya. Tetap kita ikhtiar agar supaya anak ini mau diajak untuk berpikir. Kalau mau diajak berpikir pasti menerima gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, gimana menangani anak yang merasa sudah sangat akrab, jadi susah diatur. Soalnya sudah ngerasa akrab, ibaratnya makin bandel gitu loh. Gimana Ustazah? Tanya apa? Sudah. Tes. Sudah masuk? Tes. Ya. Sama ya. Untuk mengatasi anak-anak yang bandel atau anak-anak yang susah untuk diingatkan atau dikasih tahu, ya di antaranya tadi, atau bisa dianalisis dulu, kira-kira selain keakraban itu, ada nggak hal-hal itu yang membuat anak ini nggak nurut begitu, ketika dikasih tahu hal-hal yang benar. Nah, ini yang dimaksudkan adalah ketika diingatkan gitu ya. Ketika diingatkan atau diatur ini kan dalam tanda kutip ya, apakah saat proses pembelajaran TPA itu berlangsung,
atau diatur dalam artian diingatkan masalah peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh si adik tersebut atau anak ini gitu. Maka ini perlu dianalisis kira-kira apa yang membuat mereka itu susah diatur. Justru mestinya semakin akrab itu ya semakin nurut, harusnya ya semakin akrab semakin nurut ketika dikasih tahu. Karena senang dengan kita, ya sehingga apa yang menjadi ucapan kita, yang menjadi nasihat kita itu akan diturut dan dijalankan. Tapi kalau ternyata malah makin bandel, nah ini juga perlu dievaluasi. Apakah misalnya anak ini tidak boleh rame, padahal pengajarnya sendiri atau kita sendiri yang rame begitu, atau contoh-contoh yang lainnya. Maka bisa dianalisis dulu apa yang membuat keakraban ini malah justru menjadi anak-anak tidak bisa diatur atau susah atau bandel untuk dikasih tahu gitu. Kalau untuk tipsnya tadi tetap bersahabat, berikan perhatian, ya sesekali memang kita harus menuruti anak selama itu positif. Misalnya ini yang bertanya Uti Desi ya. Uti Desi, kalau Masjid Muhammadiyah yang ada di Setro itu kan baratnya kan ada kali ya. Nah, misalnya anak-anak yang bandel itu minta berenang gitu ya, ayo berenang Mbak Desi di sana, kan ya nggak mungkin misalnya dituruti gitu ya. Tapi kalau selama itu hal-hal positif maka silahkan untuk memberikan perhatian, memberikan persahabatan ya, agar supaya tapi tetap dikasih tahu pembelajaran tentang takdim untuk hormat kepada yang lebih tua. Ketika dikasih tahu kebenarannya maka ya harus bisa menerima, tentunya dengan cara yang kita sendiri yakin cara kita itu benar. So. Menurut penelitian ya, 80% anak bandel itu karena kurang perhatian. Nah, mungkin dia bandel itu karena minta perhatian dari kita gitu. Jadi ketika mungkin di rumah dia kurang diperhatikan oleh kakaknya, terus dia cari sosok kakak gitu di TPA atau di tempat pengajaran itu kadang seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita? Ya kasih perhatiannya itu, kasih perhatian. Caranya bagaimana? Kalau kita ingin membetulkan dia, mengarahkan dia, jangan di muka umum. Tidak pernah efektif secara seperti itu. Jadi panggil dia secara pribadi, ajak ngomong, saman kok begini, kok kalau dibilangin kakak kok nggak nurut, apa gitu. Berdua saja, 4 mata, itu dari hati ke hati, itu biasanya akan membekas ya, karena memang yang diinginkan cuma perhatian. Jadi kalau sudah diperhatikan, biasanya kalau dia sudah diberi apa yang dia minta, apa yang dia inginkan, itu biasanya akan ya dia akan nurut gitu ya. Jadi memang harus perlu waktu. Jadi kasih waktu kepada si anak tadi atau ya teman kita tadi itu waktu yang khusus ya. Jangan kita mari di muka umum. Kalau di muka dia kan makin merasa merasa menjadi orang tertindas itu kan semakin melawan. Nah, jadi tipsnya kalau sudah terlalu akrab, ya, saking akrabnya sampai ngelunjak dan sebagainya, bilangin. Nah, Saman itu kesalahannya di mana? Tunjukkan kesalahannya, tidak apa-apa. Ya, salah Saman itu di sini. Saman itu kalau tidak nurut, bukan karena kita akrab boleh, kita akrab, ya boleh-boleh saja kita jadi seperti kakak dan adik, tetapi ada sikap-sikap tunjukkan, ya. Tapi jangan di muka umum, pribadi. Pasti itu, ya. Menurut pengalaman saya itu bekerja efektif. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Menuju acara pertanyaan yang ketiga dari Hernanda Abdul Rauf, gimana caranya imam terawih di Masjid NU ngajar ngaji juga? Soal imam terawih ya, yang imam terawih biar saya jawab nanti. Kalau imam terawih syariat itu kan luas ya, ada banyak fikih itu kan punya cabang-cabang ya. Kan syaratnya sholat kan yang qat'i, yang pasti cuma satu, tumakninah dan lengkap rukunnya sudah. Lain pada itu kan beda-beda enggak apa-apa, beda rakaatnya, beda
Kan kalau di NU berapa rakaatnya? 23. Ya, kerjakan itu. Kerjakan 23 itu, tapi dengan catatan tumak nina, ya, tumak nina. Nanti lama-lama nanti mungkin, wah, nggak imam itu suwe tumak nina. Nanti lama-lama mungkin minta kurangi rakaatnya, Pak. Ya, jadi tetap kita kalau soal rakaat ada masalah, nggak ada. Itu khilaf saja, khilaf masalah furu', masalah cabang. Dan andai kata kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang NU, itu kan orang NU kan pakai mazhab namanya mazhab Syafi'iyah. Ya, jadi di mana di Masjidil Haram sendiri terawihnya 23. Ya, tentu saja tumak ninah ya, sana 1 juz ya. 1 juz. Tapi sekarang enggak, sekarang dikurangi, enggak 1 juz. Tetap 23 cuma diperpendek. Ya itu. Jadi kalau misalkan mengikuti cara sholatnya dari segi rakaat itu tidak ada masalah. Kerjakan saja. Yang penting rukunnya terpenuhi. Dan salah satu rukun yang terpenting itu tumak ninah itu. Itu yang jangan sampai ditinggalkan. Terus bagaimana dengan apa metode ngajinya gitu. Itu juga saya alami ini di masjid saya yang sekarang, tempat saya tinggal. Maksudnya Masjid Muhammadiyah, tetapi yang ngaji di tempat saya itu NU semuanya, anak-anak NU semuanya, tidak ada yang Muhammadiyah. Jadi cara mereka sholat, misalkan kan saya tes sholatnya, sholat, praktek sholat gitu ya, pakai usoli, ya, tidak ada masalah itu ya. Nah, saya juga ikut ngapalin itu, saya juga berusaha untuk ngapalkan usoli fardu, ya, asri arba'at rakaatillahi ta'ala, ini enggak apa-apa. Itu kan soal furu'nya saja. Dan itu bagus juga untuk kita sebagai wawasan kita gitu ya. Misalkan atau doa-doa zikirnya dalam sholatnya enggak ada masalah. Itu juga furu', masalah cabang, dan andai kata kita melaksanakan yang sama secara agama tidak ada masalah. Itu cuma varian saja dalam bermadzhab. Jadi boleh-boleh saja. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Thorik dan Ustadzah Tuni. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadzah Tuni dan Ustadz Thorik mampu menambah wawasan ilmu kita. Menuju acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah.